Yuhu, duyarsana.com. Ini adalah komponen tester atau yang sering disebut dengan ISR meter. Dan sekarang sudah ada casingnya. Saya sudah memasangkan 3 buah kabel capit buaya ke 3 pin. Jadi saya akan jelaskan. Di sini sebenarnya ada 4 pin, yaitu pin F, pin 1, pin 2, dan pin 3. Pin F berfungsi untuk mendeteksi atau membaca frekuensi, sedangkan pin 1, 2, 3 untuk mengecek komponen. Jadi cara menggunakannya adalah kita siapkan dulu tegangan 9 volt, bisa itu dari baterai 9 volt atau juga dari adaptor 9 volt. Saya lebih menggunakan adaptor 9 volt, tapi kalian bisa gunakan baterai 9 volt menggunakan klip baterai. Saya pasang di sini. Oke, untuk menyalakannya kita hanya perlu menekan tombol tes di sini, dan nanti kalau komponennya nggak kebaca, dia akan tulisannya nggak tahu, mungkin komponen rusak seperti itu. Lalu kita akan mengetes beberapa komponen ya. Jadi ada 3 kabel probe. Saya akan ngawur ambil 2 buah probe untuk mengetes komponen. Pertama saya ambil sebuah kapasitor non-polar. Jadi pertama-tama kita harus shortkan dulu kakinya agar tidak terjadi mungkin kena tegangan tinggi. Kita jepit kaki komponennya. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan tombol tes. Ternyata terpasang di pin 2 dan 3 dan kapasitasnya 101 nanofarad atau sama dengan 0,1 mikrofarad ya. Dan kita akan lanjut mengetes sebuah elko. Jadi saya punya 2 buah elko. Ini saya beli di toko yang berbeda. Kapasitasnya sama, tapi tegangannya berbeda. Ini saya beli di toko elektronik yang spesialis audio yang biru ini ya, di Denpasar. Jadi tokonya di dekat Pasar Badung. Kalau ini saya beli di toko langganan saya. Dan pertama kita akan coba elko ini dulu. Ini harganya 2.500. Jadi sama, kita akan hubungkan probe-nya bebas, probe 1, 2, 3. Lalu kita akan tekan tombol tes. Dan terbaca 3500 mikrofarad. Jadi ini elko-nya dibilang ya cukup bagus walaupun meleset, tapi yang penting tidak meleset berkurang nilainya. Lalu kita akan tes elko yang satunya dengan kapasitas yang sama tapi fisik yang berbeda. Kita akan tes. Oke, dan ternyata elko sebesar 3.300 ini terbaca hanya 1.300. Tentunya ini kondisi elko yang sangat tidak baik untuk dipasang di rangkaian kita. Elko ini harganya Rp3.000. Hanya saja kapasitasnya membohongi kita. 3.300 terbaca 1.000, dan ini 3.300 terbaca 3.500. Dan kita lanjut untuk mengukur sebuah resistor dengan ada toleransinya. Kita ngawur aja, lalu kita tekan dan terbaca 1K 990, toleransi 5% nih sebenarnya. Oke,
resistor terbaca. Lalu kita ambil sebuah LED yang mungkin bagi misalkan orang awam gitu, anoda katodanya kita nggak tahu dan tegangan kerja dari LED ini kita nggak tahu. Kita bisa tekan, tekan lagi, dan kita bisa tahu anoda ada di kabel nomor 2 dan katoda di kabel nomor 3. Dan juga tegangan kerjanya sebesar 2,07 volt. Jadi bisa kita bilang dia maksimal bekerja pada tegangan 2 volt. Ya. Oke. Lalu kita ambil transistor. Jadi anggap saja saya nggak tahu tipe transistornya apa. Jadi kakinya saya nggak tahu, pin kolektor mana, basis mana, emitor mana, saya nggak tahu. Dan kita memerlukan satu buah probe lagi. Jadi ketiga probe dipakai. Iya. Jadi ketiga probe dipakai. Dan jangan sampai terhubung, nanti pembacaannya beda. Jadi kita tekan dan langsung ketahuan bahwa ini adalah transistor PNP dengan pin emitor di kabel 1, kolektor di pin 2, dan basis di kabel nomor 3. Jadi kita sudah tahu mana kolektor, emitor, dan basisnya. Sama aja dengan transistor yang ukuran gede, ukurnya juga sama. Jadi kalau transistor ini rusak, tentunya tulisannya akan berbeda. Jadi ini juga transistor ya. Pinnya juga sudah terbaca. Lalu dioda. Zener juga bisa sebenarnya, tapi kita akan coba dioda. Oke, dioda terbaca, kolektor dan kolektor, katoda dan anoda sudah terlihat. Jadi kita punya sebuah IGBT SMD yang saya copot ya. Jadi kita akan cek pin IGBT-nya dan juga IGBT ini apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, sudah, dan kita tes. Dan terbaca. Ini adalah IGBT, pin 1 adalah ini ECG. Sudah teridentifikasi pinnya. Dan sekarang kita akan mengetes sebuah induktor atau lilitan. Tapi saya akan simulasikan lilitan itu dengan beberapa gulung kawat. Saya sudah menggulung kawat nikelin. Kok nikelin? Kawat apa ya, kok dinamo. Jadi saya beli kawat dan saya gulung untuk mensimulasikan sebuah induktor. Jadi kita jumper probe-nya. Tuh. Susah nih. Dan sekarang kita baca dengan menekan tombol tes. Dan terbaca dia memiliki nilai hambatan 0,6 ohm dan nilai induktansinya adalah 0,25 milihenry. Sekarang coba kita letakkan kaleng di tengah dari induktor ini, apakah dia dapat merubah nilai induktansinya. Akan tes. Ternyata menaruh sebuah kaleng di dalam sebuah induktor dapat merubah nilai dari induktansinya. Dan fungsi lain dari komponen tester ini, kalian bisa mengukur nilai ESR secara real time dengan cara masuk ke menu dengan menekan tombol tes selama 2 detik lalu lepas.
dan ada pilihan transistor, itu adalah standarnya. Lalu frekuensi, untuk mendeteksi frekuensi pada pin F. Lalu frekuensi generator, dan PWM generator. Lalu ISR, jika kalian memilih ISR, maka kalian tinggal tekan tahan selama 2 detik lalu lepas. Oke. Dan kita hubungkan hanya di pin 1 dan 3. Jadi kita cari pin 1 dan 3. Oke. Pin 1 dan 3 ya. Saya sudah ambil pin 1 2 3. Saya pertama ambil kapasitor yang jelek ini. Kita baca nilai ISR adalah oke. Benar 1 dan 3, benar. Dan nilai kapasitornya terbaca ngawur. Milifarad dia terbaca. Elko-nya kualitasnya jelek. Coba kita pakai elko yang lain. Oke, kita tunggu. Dan sorry bener dah milifarad. Kan ini mikrofarad, ini 3,5 milifarad. Oke, terbaca. Tadi 1, berarti 1000 sekian. Dan kalian bisa lihat nilai ESR dari 2 buah elko ini sangat berbeda sekali, dimana ini adalah nilainya 0,1, sedangkan elko yang jelek itu nilainya sangat besar sekali. 0,3. Jelas. Ya. Oke, dan setelah itu kita bisa masuk ke pilihan lagi. Rotary encoder, saya nggak pasang sensornya. Dan ini menu kalibrasi untuk mengkalibrasi nilai hambatan probe kalian. Jadi kalian tinggal tekan ini dan ikuti petunjuk yang ada pada layar LCD. Lalu matiin, tekan tahan. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa dapatkan komponen tester ini di website dwiarsana.com. Atau nggak mau ribet, silahkan beli langsung di Tokopedia dengan kata kunci pencarian nama toko Dwi Arsana, nyambung DUWI Arsana. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi tukang servis harus punya alat tester seperti ini.